Saya Kandi Widodo, peserta ujian masuk UGM program Doktoral Ilmu Akuntansi semester dasar tahun 2025 gelombang ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan draft proposal disertasi dengan judul Analisis Lintas Generasi terhadap Budgetary Slack pada Badan Layanan Umum, Perspektif Behavioral Agency Model atau BAM. Ide penelitian berasal dari Badan Layanan Umum atau BLU yang merupakan sebuah agensi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan menerapkan metode interpricing di government, di mana BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan termasuk penyusunan anggarannya. Namun fleksibilitas ini memunculkan fenomena budgetary slack oleh individu-individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut. Kecenderungan selak ini tidak seragam dan tampak dipengaruhi oleh perbedaan karakter antar generasi dalam lingkungan kerja multigenerasi saat ini. Dalam praktek penganggaran di lapangan, peneliti sering menjumpai fenomena penyusunan anggaran yang tampak dipengaruhi oleh cara pandang pribadi dan nilai-nilai generasional yang melekat pada individu penyusun anggaran termasuk budgetary slack. Generasi yang berbeda memiliki kecenderungan perilaku yang khas seperti perbedaan dalam menyikapi risiko, fleksibilitas, dan akuntabilitas. Kenapa BLU menjadi objek penelitian? Karena kontribusi BLU bagi APBN dan juga tuntutan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh BLU. Kontribusi PNBP BLU terhadap PNBP nasional mencapai 20,47% sebagaimana dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 audited dan dalam 5 tahun terakhir berkontribusi rata-rata sebesar 15,42% per tahun. Adanya tuntutan peningkatan kualitas layanan dan juga jangkauan pengguna layanan terus mendorong perkembangan BLU di mana pada tahun 2005 sejumlah 13 menjadi 130 pada tahun 2013 dan tumbuh lagi menjadi 320 pada tahun 2023. Berikut adalah data awal kinerja pendapatan dan belanja BLU tahun 2020 hingga 2023 yang diwakili oleh tiga sektor BLU yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengelola dana. Dari data tersebut terindikasi terjadinya slack karena pendapatan selalu berada di atas target dan belanja selalu tidak melampaui batas target yang ditetapkan. Penganggaran tersebut disusun oleh manajer keuangan untuk menetapkan target yang mudah dicapai sehingga kinerjanya terlihat bagus. Perbedaan persepsi dalam proses penganggaran di dalam era kerja multigenerasi dalam organisasi BLU menjadi landasan peneliti untuk merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana karakteristik generasi yang berbeda dalam organisasi BLU memengaruhi kecenderungan individu untuk menciptakan budgetary slack dan sejauh mana behavioral agency model dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan ini dalam konteks sektor publik di Indonesia. Berikut ini adalah tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Pertama, mengidentifikasi bentuk dan pola budgetary slack pada BLU untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik budgetary slack terjadi pada BLU di Indonesia. Yang kedua, menganalisis hubungan perbedaan generasi terhadap praktik anggaran dalam konteks BLU untuk menjawab pertanyaan bagaimana perbedaan karakteristik antar generasi dalam organisasi BLU memengaruhi kecenderungan terjadinya slack. Kemudian yang ketiga, menganalisis perbedaan persepsi antar generasi terhadap persepsi risiko dan insentif eksternal dalam kecenderungan terjadinya budgetary slack untuk menjawab pertanyaan apa saja faktor organisasi dan lingkungan yang memperkuat atau mereduksi budgetary slack berdasarkan perspektif generasi. Kemudian yang terakhir tujuan penelitian adalah untuk menguji relevansi BAM dalam menjelaskan praktik slack dalam konteks organisasi BLU untuk menjawab pertanyaan bagaimana
BAM dapat menjelaskan hubungan antara perbedaan generasi dan praktik budgetary slack di BLU. Ruang lingkup penelitian adalah meneliti motivasi pengelola anggaran BLU untuk menciptakan slack, termasuk penghindaran risiko, keinginan untuk mencapai target kinerja, dan insentif pribadi. Penelitian mengukur dampak budgetary slack terhadap kinerja keuangan dan organisasional BLU dengan menganalisis dampak kebijakan pemerintah dan regulasi terhadap praktik budgetary slack. Penelitian ini saya batasi pada satuan kerja BLU yang berada di sektor kesehatan dan pendidikan yang tersebar di Indonesia, mengingat kedua sektor ini memiliki peran yang sangat strategis dan juga volume anggaran yang sangat besar. Penelitian akan berfokus pada 4 generasi yang aktif dalam organisasi BLU, yaitu baby boomers, generasi X, generasi Y, dan juga generasi Z. Ada 2 teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu yang pertama, agency theory, sebuah konsep yang menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen atau antara 2 atau lebih individu, kelompok, atau organisasi dengan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen, seperti penelitian Jensen dan Meckling tahun 1975. Nah, di sini pemerintah akan berperan sebagai prinsipal yang akan mengawasi kinerja BLU sebagai agen melalui rencana bisnis dan anggaran BLU atau RBA BLU. Landasan teori yang kedua adalah behavioral agency model, di mana model ini adalah pengembangan dari teori agensi konvensional yang mencoba menjelaskan perilaku pengambilan keputusan oleh agen atau manajer dalam kondisi yang tidak sepenuhnya rasional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis serta kontekstual yang diperkenalkan oleh Weisman dan Gomez Mejia pada tahun 1998. BAM juga seperti yang dikembangkan oleh Pepper dan Gore tahun 2015 memberikan kerangka konseptual yang lebih fleksibel dengan memasukkan elemen seperti identitas sosial, preferensi risiko, dan tujuan non-finansial dalam pengambilan keputusan agensi yang di mana hal ini lebih cocok diterapkan dalam konteks sektor publik yang memiliki insentif non-finansial. Relevansi BAM dalam penelitian budgetary slack lintas generasi adalah slack di mana tidak semata tentang motivasi keuntungan oleh agen atau prinsipal, namun slack juga sebagai bentuk adaptasi terhadap persepsi risiko dan insentif dalam konteks keorganisasian. Twenge dan Campbell tahun 2008 menunjukkan bahwa adanya perbedaan nyata dalam preferensi kerja, komitmen organisasi, dan sikap terhadap otoritas dan perubahan, sehingga individu dari generasi yang berbeda memiliki pola nilai, sikap, dan perilaku kerja yang khas sebagai hasil pengalaman sejarah dan sosial yang serupa selama masa formatif mereka, dan perbedaan ini diasumsikan berdampak terhadap kecenderungan individu dalam merespon target anggaran dan tekanan kinerja. Ada 3 hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Hipotesis pertama adalah terdapat perbedaan tingkat kecenderungan budgetary slack antar generasi dalam organisasi BLU. Hipotesis kedua, persepsi risiko memoderasi hubungan antara generasi pemimpin dan budgetary slack. Hipotesis ketiga, faktor kelembagaan yang berupa struktur organisasi, mekanisme kontrol, dan sistem insentif memoderasi hubungan antara karakteristik generasi dan kecenderungan budgetary slack. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, di mana tahap pertama, pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif akan dilaksanakan dengan wawancara mendalam dan FGD dengan informan kunci dari berbagai generasi yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran di BLU, sektor kesehatan, dan pendidikan, dengan tujuan untuk mengeksplorasi interaksi antar generasi dalam praktik kerja dan perbedaan orientasi terhadap risiko anggaran. Hasil wawancara dan FGD akan dianalisis dengan tematik analisis dan menghasilkan pengembangan model konseptual berbasis BAM dengan mempertimbangkan karakteristik generasi, preferensi risiko, dan faktor kelembagaan yang akan diuji lebih lanjut secara kuantitatif.
Pada tahap berikutnya, pendekatan kuantitatif lebih bersifat verifikatif yang akan mengkonfirmasi dan menguji hubungan antar variabel yang telah dirumuskan dari tahap kualitatif, khususnya terkait pengaruh generasi terhadap kecenderungan budgetary slack serta moderasi faktor kelembagaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling berdasarkan kategori generasi kelompok usia, dijelaskan dengan analisis deskriptif menggunakan alat Structural Equation Modeling Partial Least Square atau SAM-PLS. Penelitian ini akan bermanfaat menjadi sumber informasi yang berharga bagi praktisi, akademisi, dan pengambil keputusan untuk memahami, mengelola, dan memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan BLU, dan merancang strategi pembinaan dan sistem insentif BLU yang lebih kontekstual dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menjadi masukan bagi pemerintah dan BLU dalam merancang regulasi yang lebih efektif untuk mengurangi budgetary slack, memberikan rekomendasi kepada BLU dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, serta mendorong perkembangan teori manajemen keuangan yang berfokus tentang perilaku manajerial dan keputusan keuangan berdasarkan faktor demografis dan pengaruh karakteristik generasi. Demikian presentasi usulan draft proposal disertasi yang dapat kami sampaikan. Sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu untuk bersedia menjadi promotor dan advisor penelitian kami, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.